Halo sahabat Mahadasya, sudah tahukah kalian apa itu whistleblowing system di Mahadasya? Whistleblowing system Mahadasya hadir dilatar belakangi oleh adanya sejumlah laporan yang masuk dari karyawan namun terpencar ke beberapa tempat seperti internal audit, direksi, atau atasan pelapor. Dari laporan yang masuk tersebut, beberapa bahkan tidak ada tindak lanjutnya. Ada pula anggapan bahwa apabila melapor tidak ada nilai tambah bagi dirinya dan juga hanya merepotkan saja. Selain itu, karyawan tidak tahu kemana harus melapor apabila dia mengetahui adanya tindakan pelanggaran. Ada juga karyawan yang tidak berani melaporkan tindakan pelanggaran karena takut akan dampak atau akibat dari pelaporannya. Dan terakhir, tidak semua karyawan tahu dan sadar bahwa tindakan yang dilakukannya adalah pelanggaran. Karena itu, Mahadasya menciptakan Mahadasya Whistleblowing System yang merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh PT Mahadana Dasya Utama untuk membantu penyingkapan atau pengungkapan fakta yang dapat dijadikan bukti atas terjadinya pelanggaran terhadap pedoman etika dan perilaku, peraturan perusahaan, hukum, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Lalu apa itu whistleblowing? Whistleblowing atau pelaporan pelanggaran itu adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, dan perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh anggota Mahadasya. Whistleblowing system ini bertujuan untuk menjadi media penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman. Kedua, sebagai mekanisme deteksi dini guna mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan yang diakibatkan oleh pelanggaran. Ketiga adalah untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan, regulator, dan masyarakat umum. Keempat, untuk memberikan suasana yang kondusif sehingga menciptakan budaya sadar hukum dalam lingkungan perusahaan. Tujuan kelima adalah untuk membangun keengganan untuk melakukan pelanggaran. Tujuan keenam adalah memberikan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu. Dan terakhir, untuk memberikan masukan kepada organisasi agar melihat lebih jauh area kritikan dalam proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal. Adapun dasar hukum dari whistleblowing system adalah sebagai berikut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, Pedoman Etika dan Perilaku Grup Mahadasya, Keputusan Direksi PT Mahadana Dasya Utama tentang kebijakan sistem pelaporan pelanggaran, dan peraturan perusahaan. Lalu siapa saja yang bisa menjadi pelapor atau whistleblower? Jawabannya adalah seluruh anggota Mahadasya yang berada di bawah naungan grup Mahadasya dan pihak ketiga di luar anggota Mahadasya. Misalnya customer, supplier, kreditur, mantan karyawan, dan pihak ketiga lainnya. Yang dimaksud dengan grup Mahadasya adalah Mahadasya dan anak perusahaan yang berbadan hukum yang mempunyai afiliasi, keterkaitan, dan kesamaan pemegang saham, baik sebagian maupun seluruhnya dengan Mahadasya. Sedangkan yang dimaksud anggota Mahadasya adalah seluruh individu yang berada di bawah naungan grup Mahadasya, meliputi dewan komisaris, direksi, maupun karyawan, baik karyawan tetap maupun tidak tetap. Terdapat beberapa jenis-jenis pelanggaran yang perlu dilaporkan. Di antaranya adalah korupsi, kecurangan, suap, ketidakjujuran, markup, gratifikasi, dan pelanggaran etika perusahaan. Saat ingin membuat pelaporan, perhatikanlah 6 unsur pelaporan berikut ini, yaitu apa perbuatan terindikasi pelanggaran yang diketahui, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut, di mana perbuatan tersebut dilakukan, apa yang menjadi sebab atau motivasi pelaku, kapan perbuatan tersebut dilakukan, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Untuk menangani pelaporan pelanggaran tersebut, dibentuklah Komite Etika sebagai organisasi pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran, di mana petugas yang ada di dalamnya terdiri dari individu dalam perusahaan atau pihak ketiga lainnya, yang ditunjuk dan disetujui seperti petugas penerima laporan pelanggaran, petugas investigasi pelaporan, dan lain-lain. Komite Etika akan menangani laporan mengenai penyimpangan dan pelanggaran etika dan perilaku, peraturan hukum, anggaran dasar, perjanjian atau kontrak, rahasia perusahaan, ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan, dan penyimpangan atau pelanggaran lainnya yang material atau signifikan. Tentunya sepanjang laporan-laporan tersebut berdasarkan fakta dan relevan dengan bisnis perusahaan. Bagi pelapor yang melaporkan adanya pelanggaran, perusahaan dapat memberikan insentif
baik itu berupa penghargaan dan/atau keringanan sanksi. Namun bagi pelapor yang sengaja mengirimkan laporan yang terbukti berupa fitnah atau laporan palsu, akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor, di mana sanksi yang dapat dijatuhkan merujuk kepada peraturan internal perusahaan hingga pasal pidana. Tahukah Anda, membuat laporan pelanggaran itu sangat mudah. Laporan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Mahadasya sudah menyediakan wadah pelaporan pelanggaran. Pelapor hanya perlu membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada Komite Etika melalui wadah, media, atau sarana pelaporan yang tertera pada layar berikut ini. Anda tidak perlu takut melapor. Kerahasiaan Anda sangat kami jaga karena pelapor akan mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan imunitas. Karena itu, ayo berani melaporkan dugaan pelanggaran.